Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kembali lagi bersama saya Suwardi. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan ke-12. Nah, seperti biasa, kali ini saya akan memberikan ringkasan materi yang telah kami dapatkan sehari sebelumnya, yaitu materi yang terkait dengan akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu apa sih? Mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang dimaksud dengan akuntabilitas? Nah, akuntabilitas itu merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang harus kita capai. Jadi saya ulangi, bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang harus kita capai. Nah, selanjutnya, bagaimana sih menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Nah, saya misalkan bisa memberikan contoh, misalkan kita di lingkungan instansi pemerintah atau instansi misalkan kampus. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel di kampus? Nah, sebelum kita menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, kita harus tahu dulu kriteria-kriteria daripada lingkungan yang akuntabel. Nah, seperti apa sih sebuah lingkungan bisa dikatakan akuntabel? Nah, yang pertama itu ada yang namanya unsur kepemimpinan. Terus yang kedua ada yang namanya unsur transparansi. Selanjutnya unsur integritas, kemudian tanggung jawab, kemudian keadilan. Yang selanjutnya itu adalah kepercayaan. Kemudian yang ketujuh itu keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang terakhir adalah konsistensi. Jadi kesembilan unsur ini harus ada sehingga sebuah lingkungan bisa dikatakan akuntabel. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa contoh. Misalkan nih, kepemimpinan. Kan kita tadi mengambil contoh misalkan di lingkungan kampus. Nah, sederhananya kita di lingkungan kampus. Nah, lingkungan kerja yang akuntabel dengan unsur kepemimpinan itu pimpinan memiliki peran yang sangat penting di dalam menciptakan lingkungannya menjadi lingkungan yang akuntabel. Jadi di sini seorang pemimpin mempromosikan lingkungannya akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh ke orang lain. Nah, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga bisa memberikan efek yang positif bagi pihak yang lain untuk berkomitmen serupa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, pemimpin ini memegang peranan yang sangat penting. Jika pemimpin bisa memberikan contoh-contoh keteladanan yang bagus, maka bawahannya pun juga akan mengikuti pemimpinnya tersebut. Kemudian yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya itu adalah integritas. Nah, kita ambil contoh integritas. Nah, dengan adanya integritas, maka akan menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Dengan adanya integritas di tempat kita, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik
Nah, terus contoh yang lain apalagi kira-kira? Nah, kita bisa mengambil contoh misalkan keadilan. Nah, keadilan merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Nah, keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan kampus tersebut. Nah, sehingga ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi. Nah, apa yang terjadi misalkan kalau ketidakadilan berlangsung di sebuah organisasi, maka bisa mengakibatkan kinerja daripada institusi tersebut akan menjadi tidak optimal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat penting untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang akuntabel. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.